Mungkin anda tak ada simptom, tapi orang lain bila kena, dia teruk simptom dia, terus masuk ICU, terus sakit parah. Kita tengok dia tercungak-cungak. Hai, halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya Abang Basyah. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat sahaja. Dan oke, hari ini kita akan membuat video reaction lagi. Dan hari ini kita akan mereaction video 4 keburukan vaksin. Karena baru-baru ini ataupun di akhir-akhir ini kita terdengar dengan vaksin. Mungkin ini terpulang kepada kalian mau percaya ataupun enggak. Kalau aku sih agak bingung-bingung juga. Oke, sumber video yang kita ambil hari ini yaitu daripada salah satu dokter daripada Malaysia. Jadi dia di sini menceritakan 4 keburukan vaksin dan kebaikan vaksin. Nanti kita bakalan dengar sama-sama dan bakalan lihat sama-sama. Dan buat kalian yang di sini yang datang ke channel ini dan yang singgah channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya yang di bawah. Dan buat kalian yang di sini juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Dan buat kalian yang di sini yang paling pentingnya yaitu jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Oke, mungkin kalian tertunggu-tunggu dengan videonya kayak mana, mungkin kalian tertunggu-tunggu dengan penjelasan daripada dokter dari Malaysia ini kayak mana, keburukannya apa, kebaikannya apa. Pasti kalian tertunggu-tunggu juga kan. Oke, kita masuk ke video aja. Dan sebelum masuk pasti kalian sudah menekan tombol subscribe-nya. Kalau sudah, terima kasih banyak-banyak. Kita masuk aja ke video. Oke, let's go. Ya, saya doktor. Tapi hari ini saya nak cerita keburukan vaksin. Ada 4 keburukan saya boleh cerita. 3 kebaikan saya boleh cerita. 3 kebaikan. Keburukan lagi banyak. Oh. Buat pengetahuan, saya memang seorang doktor. Saya bekerja di hospital. Ni hospital kami salah ada satu kes-kes dokter COVID. hospital dia So di anda boleh Malaysia cari ya. saya daripada anda nak percaya maktih, audio, video forwarded many times. Tak siapa-siapa, berita tak ada siapa-siapa, anda boleh percaya saya. Okey, saya cerita keburukan dan kebaikan. Okey, dia suruh percaya pada perkataan dia karena dia tidak menyarankan untuk mempercaya audio ataupun yang video-video yang apa gitu yang membuat kita takut dan suka untuk vaksin. Mungkin karena sesuatu ini pasti ada kebaikan dan keburukannya kan. Jadi di sini dia menjelaskan biar kita ini semua percaya dengan perkataan dia. Jangan percaya dengan apa yang namanya audio yang dikirim dari sumber-sumber yang tidak dikenali kan. Kebaikan ada 3 dulu. Yang pertama, herd immunity. Ini Herd kebaikan immunity vaksin. adalah population punya immunity. Apabila sebuah population itu telah dapat 80%, 90% telah divaksin, mereka akan ada immunity. Kebanyakan 90% daripada population ada immunity, dia akan mengelak daripada jangkitan kuman itu merebak dan makin banyak dan makin cepat. Pengurangan kadar jangkitan kita harapkan daripada herd immunity tu. Bila orang yang tak divaksin kurang, orang-orang ni akan memberikan apa-apa kesan kepada population immunity. Sekarang kita dah banyak, dah 6,000, 8,000, mungkin sampai 6,000, 7,000, akan sampai 10,000 orang yang kena jangkitan positif COVID dan mati pun dah 50 orang, 60 orang sehari. Ini amat membebankan staf kesihatan, Kementerian Kesihatan. Jadi ini tak membantu. Yang kedua, yang pertama dia katakan herd immunity tadi, itu dia mencegah herd immunity ini yaitu bisa mencegah jangkitan ataupun penularan wabak kepada orang lain. Yang pertama, poin yang kedua kita dengar. vaksin punya kebaikan, dia mengelakkan jadi parah. Keparahan jangkitan. Kalau kita kena, ada YB kata dia kena, dia ambil dah 2 vaksin 2 kali, complete tapi kena positif COVID. Dia bukan masalah kena tak kena. Anda boleh kena COVID still, tetapi efeknya adalah kurang. Kita nak mengurangkan severity. Kiranya kalau anda kena, daripada anda kena terus masuk ICU, at least kalau anda dah divaksin, kena tak masuk ICU. Mungkin boleh kuarantin kat rumah aja. Itu penting sebab kebanyakan ICU katil kita dah penuh. Kita dah tak ada staff untuk jaga pasien-pasien ICU. Kita dah tak ada staff, tak ada katil untuk letak pasien-pasien yang parah.
Takkan kita nak biar mati tengah jalan. Yang ketiga, yang kedua, kebaikan dari vaksin ini, dokter ini mengatakan tadi, dia kurangkan, dia dengan vaksin ini dia boleh mengurangkan wabak untuk kejangkitan kepada orang lain. Contohnya dia bilang tadi, kalau kita sudah ambil vaksin 2 tetapi kita positif corona, tapi kita nggak perlu ke ICU. Kalau kita nggak mengambil yang kedua, yang vaksin ini, kita waktu positif corona kita harus ke ruang ICU untuk kuarantin di sana ataupun mengambil pengobatan gitu. Tapi dia di sini menjelaskan cukup untuk kita kuarantin di rumah karena kita sudah ambil vaksin. Jadi ini kebaikan yang kedua. Dengan kebaikan yang ketiga, kebaikan vaksin adalah mengelakkan daripada kita menjangkiti orang lain. Ini yang paling penting sebenarnya. Kita tengok isteri kita tengok anak kita, tengok mak kita, tengok ayah kita, tengok orang yang kita sayang. Sekarang pergi tengok sekarang. Adakah kita sanggup untuk menjadi punca kepada mereka bila diorang dapat positif dan diorang dapat masuk ICU dan akhirnya mati? Kita tak dapat tengok. Pasien-pasien COVID kita tak dapat tengok. Diorang akan mati diuruskan oleh staf kesihatan. Tak dapat cium, tak dapat tengok. Adakah kita nak merisikokan benda tu berlaku pada keluarga kita? Kalau tak sayang pada masyarakat, tak sayang pada jiran-jiran, sayang kepada keluarga, anak, kawan-kawan rapat, anda mendedahkan kepada orang lain. Kalau anda tak ada vaksin, anda mendedahkan kepada orang lain. Anda merisikokan orang lain dapat jangkitan daripada anda. Mungkin anda tak ada simptom, tapi orang lain bila kena, dia teruk simptom dia, terus masuk ICU, terus sakit parah. Kita tengok dia tercungap-cungap, perlukan udara, perlukan oksigen. Kita tak rasa berdosa, kita tak ada rasa kesian ke? Dan adakah kita nak biarkan keluarga kita, saudara mara kita, kawan rapat kita kena positif daripada kita, jangkitan daripada kita? Kita elok sihat, tapi mereka mati seorang-seorang. Sedih. Okey, yang mana yang tunggu keburukan vaksin tu? Okey, yang ketiga, kebaikan daripada vaksin ini, dia boleh mengurangkan jangkitan ataupun mengurangkan penularan kepada orang lain. Setelah kita mengambil vaksin ini, walaupun kita positif COVID, kita bisa kuarantin di rumah, dan kita penyakit ataupun COVID kita ini tidak mudah untuk menular kepada orang-orang di sekitar kita. Ini yang kebaikan ketiga. Coba kita dengar keburukannya. Saya cerita. Yang pertama, keburukan yang pertama, vaksin ni leceh. Kena daftar, leceh ni kayak ribet gitu lah. Beratur mungkin tengah panas, kena bawa anak, kena dukung anak merengek, meragam, nak makanan lah apa, kena beratur, susah, leceh. Keburukan yang kedua. Di sini dia mengatakan kalau ini keburukan vaksin, kayaknya bukan keburukan vaksin juga, keburukan untuk kita mengambil vaksin. Yang disebut leceh. Leceh kalau di Indonesia diibaratkan kayak ribet gitu. Kita harus ke situ beratur ataupun nomor antrian, menunggu, dan apalagi ada anak-anak gitu merengek. Tapi coba kita dengar itu. Vaksin lambat. Daftar bukan main lama. Tak dapat lagi. Sementara nak tunggu vaksin, macam-macam cerita daripada WhatsApp, macam-macam cerita daripada Telegram kata keburukan vaksin. So lambat. Yang ketiga, keburukan vaksin mahal. Sekarang mungkinlah government bayar. Nanti government dah buka untuk swasta, mau 3-400. Mahal juga. 400. Diorang boleh naikkan harga tinggi-tinggi, jual tinggi-tinggi. Yang keempat, keburukan vaksin. Tak tahu side effect apa. Tantah boleh sakit kepala, sakit angan, sakit badan, demam teruk, tak bangun-bangun, boleh kena stroke, boleh kena serangan jantung, boleh kena serangan buah pinggang. Okey, yang keempat ni. Yang keempat ini side effect itu iaitu efek samping daripada vaksin ni. Seperti yang dokter ni bilang tadi, efek sampingnya kita nggak tahu, mau itu demam ataupun stroke. Dan banyak kita lihat di Indonesia, setelah orang mengambil vaksin, memvaksinkan dirinya itu, kadang-kadang tidak sampai 2 hari ataupun per minggu. Tetapi selang beberapa jam aja ada yang meninggal, ada yang ada yang dirinya lumpuh. Sebelum dia vaksin, dia okey saja. Maksudnya sebelum dia mengambil vaksin itu badannya okey. Mungkin dia ada penyakit lain, nggak tahu juga. Yang penting kita lihat dari luarnya,
orangnya masih tegar gitu setelah dia mengambil vaksin, ada efek sampingnya kayak kelumpuhan ataupun stroke. Ini yang poin keempat tadi, ini harus kita perhatikan juga. Oke, next. Anda fikirlah sendiri, side effect yang anda takutkan tu adalah tak siapa-siapa yang takutkan. Mereka bukan daripada staf kesihatan. Mereka hanyalah forward daripada cerita-cerita orang. Dan itu pun tak betul, tak tidak. 30 orang mati, staf nurse mati. Mak Teh cakap, Mak Teh bagi tahu 30 orang mati. Kenapa staf nurse yang mati? Doktor tak mati. Kenapa MA tak mati, PPK tak mati, doktor pakar tak mati? Come on lah. Fikirkan masa depan kita, fikirkan masa depan anak-anak kita. Kita tak nak macam ni, kita tak nak terkurung macam ni. Berapa lama nak lockdown? Daftar untuk vaksin, kita ambil vaksin. Biar population kita dapat immunity kelompok, herd immunity. So bila kita kena, kita tak arah sangat, dan bila kita kena, kita tak menjangkiti orang lain. Fikir-fikirkanlah, percaya dengan sumber yang betul. Jangan percaya cakap-cakap orang yang bukan-bukan, forward. Cari fakta yang betul. Pergi jumpa doktor di hospital, tanya. Ada saudara mara doktor, percaya cakap diorang, tanya. Macam mana situasi COVID sekarang ni? Macam mana situasi di hospital sekarang ni? Kesian. Selamatkan satu nyawa bersamaan dengan selamatkan seluruh umat. Tapi kalau kita menyebabkan dia dapat positif COVID dan dia mati disebabkan kita, seolah-olah kita membunuh semua umat manusia. Mana satu nak? Oke, kalian sudah dengar sendiri videonya kayak mana dan penjelasan dari dokter dari Malaysia ini kayak mana. Mungkin kalian boleh mengambil salah satu iktibar ataupun boleh menimbang itu keburukan dan kebaikannya. Mungkin kalian di sini yang belum terkena vaksin boleh melihat dulu ataupun melihat dulu diteliti dulu. Kan banyak sekarang orang yang aku ketahui sih, banyak orang-orang yang di luar sana yang takut dengan vaksin, dan banyak orang luar di sana yang kepengen vaksin untuk menyembuhkan segala wabak-wabak virus corona ini. Dan dari aku sendiri sih gak tahu juga mau ke mana nih, dan dengar-dengarnya pun di daerahku pun sudah ada vaksin dan sudah ada yang vaksin. Nah, termasuk teman aku sendiri, dia sudah melakukan vaksin itu dan dia bilang sama aku kalau vaksin ini tidak ada efek apa. Nah, dia sudah vaksin udah sebulan lebih, efek samping yang kita dengar dengan kayak di luar sana dia tidak mengalaminya, tapi dia sehat-sehat saja dan alhamdulillah sampai sekarang dia masih sehat dan masih bisa bekerja seperti biasanya. Oke, mungkin cukup di sini aja video kita kali ini. Mungkin ada kata-kata aku yang menyakiti hati kalian dan mungkin ada juga reaksi aku yang menyakiti hati kalian. Aku minta banyak karena aku juga manusia, dan karena manusia ini tidak akan liput, tidak akan hilang daripada kesalahan dan kesilapan. Dan buat kalian yang di sini yang nonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya di channel aku, yaitu channel Bang Basyah. Dan buat kalian yang di sini jangan lupa juga untuk menekan tombol like-nya. Oke. Lebih dan kurang lebih aku minta maaf, dan aku sendiri Bang Basyah mengundurkan diri. Assalamualaikum.